Oke, udah. Mulai. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang analisis penyakit kolera dengan media transmisi air. Untuk materi pertama, baik sebelum itu kami akan memperkenalkan kelompok kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Itu di mute itu. Fitriana Nurunai, Nuraida, Surya Aspita, Tri Fatmawati, Jasri Marin Purba, Sartika Eka Yulinda, dan Kartina Boru Haryanja. Saya berikan kepada Nuraida untuk membaca slide yang pertama. Nuraida. Baiklah, di sini saya akan membacakan topik pembahasan. A. Analisis patogenesis penyakit berdasarkan teori simpul. B. Faktor pengaruh munculnya kasus. C. Perbandingan antar kasus dan faktor pengaruhnya di masing-masing wilayah. Dan D. Solusi pengendalian. Baik, selanjutnya saya serahkan kepada Tri Fatmawati. A. Analisis patogenesis penyakit berdasarkan teori simpul. Simpul pertama yaitu bakteri Vibrio cholerae menjadi penyebab kolera, kondisi di mana sanitasi tidak memadai menjadi salah satu unsur penularan penyakit kolera. Simpul 2, penularan kolera biasanya terjadi melalui air yang terkontaminasi termasuk makanan. Jika tidak segera ditangani, kolera dapat berakibat fatal hanya dalam beberapa jam. Simpul 3, perilaku pemajanan. Behavioral exposure. Agen penyakit masuk ke dalam tubuh melalui satu proses yang disebut hubungan interaktif. Telur cacing atau cacing yang berada di tanah masuk ke dalam tubuh manusia melalui hubungan atau kontak antara media transmisi yaitu tanah dan perilaku manusia. Simpul keempat, bukti nyata atau outcome hubungan interaktif antar penduduk dengan lingkungan yang memiliki potensi bahaya gangguan kesehatan. Jika hal-hal yang berpotensi mendukung terjadinya penyakit kecacingan dilakukan, maka akan menyebabkan kejadian penyakit yaitu kecacingan. Slide selanjutnya saya serahkan kepada Surya Aspita. Faktor-faktor pengaruh munculnya kasus. 1. Faktor perilaku. A. Hidup di lingkungan yang tidak bersih. B. Tinggal serumah dengan orang yang menderita kolera. C. Bergolongan darah O. 2. Faktor lingkungan. A. Faktor lingkungan penyebab kolera. Di salah satunya adalah buang air besar sembarangan. Hal ini membuat penyebaran bakteri lebih cepat. 3. Faktor sanitasi makanan. Jenis makanan yang bisa menjadi penyebaran kolera adalah 1. Makanan laut seperti karang dan ikan. 2. Sayuran dan buah-buahan.
3. Biji-bijian seperti beras dan gandum. 4. Faktor risiko sosial ekonomi. Kolera merupakan penyakit yang ditimbulkan karena sanitasi yang kurang memadai. Hal ini berhubungan dengan kurangnya perekonomian di suatu daerah seperti mandi di kali yang sudah tercemar dan mengambil air minum dari air yang tidak layak dikonsumsi. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Kartina. Yang pertama, wabah penyakit kolera dapat disebabkan oleh kondisi lingkungan yang ada. Wabah penyakit kolera di Surabaya juga disebabkan oleh kondisi lingkungan masyarakat yang kurang baik. Kondisi lingkungan masyarakat Surabaya yang padat penduduk dan kumuh dapat mempercepat penyebab bakteri Vibrio cholerae yang mudah berkembang. Kepadatan penduduk yang disertai dengan kondisi lingkungan kumuh dapat dengan mudah menularkan penyakit kolera pada orang lain. Pola hidup yang kurang sehat yakni dalam membuat wabah penyakit kolera dapat menyerang dengan mudah terlebih lagi pada awal abad 20 masyarakat. Yang kedua, berdasarkan pada kasus yang ditemukan di Provinsi Papua tahun 2007, 9,0% menurut tim kesehatan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Nabire menyebabkan kolera di desa-desa tetangga berawal dari adanya kematian warga yang terjangkit kolera di salah satu desa di Kecamatan Kamu. Mereka mengadakan upacara kematian dengan memeluk dan mencium jenazah. Setelah acara selesai, mereka melakukan makan bersama. Faktor yang terjadi ialah mengkonsumsi makanan tanpa mencuci tangan, pengolahan tidak memperhatikan pengolahan dan kebersihan makanan. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Blenda. Solusi pengendalian. 1. Metode penanganan utama untuk penderita kolera adalah mencegah dehidrasi, selain itu mempertahankan cairan tubuh dan meminum obat antibiotik yang diberikan oleh dokter. 2. Pelaku pengendalian, salah satu hal yang harus kita lakukan agar terhindar dari penyakit kolera adalah dengan menerapkan hidup bersih dan sehat, tidak buang air besar sembarangan, dan tidak mengkonsumsi makanan yang tidak sehat. Solusi pengendalian, cara memutuskan mata rantai penyebaran penyakit, penanganan dan pengobatan penyakit kolera. Penderita yang mengalami penyakit kolera adalah dengan prinsip sanitasi lingkungan, terutama kebersihan air dan Halo teman-teman, apakah kedengaran? Kedengaran, Tika. Solusi pengendalian, yaitu cuci tangan dengan sabun dan air secara rutin, terutama sebelum makan dan setelah
ke toilet. Sebelum dibasuh dengan air, gosok kedua tangan dengan sabun setidaknya selama 15 detik. Jika sabun dan air tidak tersedia, kamu dapat menggunakan hand sanitizer yang mengandung alkohol sebagai gantinya. Kesimpulan dari ini yaitu kolera merupakan penyakit yang menular melalui makanan dan minuman yang terkontaminasi bakteri. Kondisi ini biasanya mewabah di daerah yang padat penduduk dan memiliki lingkungan yang kotor. Kolera ditandai dengan diare dengan tinja yang cair dan berwarna pucat seperti air cucian beras. Kolera disebabkan oleh infeksi bakteri Vibrio chloriae. Bakteri kolera hidup di alam bebas, terutama di lingkungan perairan seperti sungai, danau, atau sumur. Sumber penyebaran utama bakteri kolera adalah air dan makanan yang terkontaminasi bakteri kolera. Terima kasih atas presentasi yang dapat kami sampaikan dari kelompok 1. Jika teman-teman lain ada yang ingin bertanya, saya persilakan. Mohon maaf, moderatornya kehabisan kuota, jadi akan digantikan oleh saya. Silakan untuk kelompok yang lain izin bertanya dan dipersilakan untuk Ibu menanggapi. Mana bagian teori simpulnya? Tidak ditampilkan. Ibu, sebentar Ibu. Tidak ada. Apa cerita tuh sekarang pakai aplikasi nak praktek Bu asli tahu nggak Bu, saya kemarin sampai jam 2 kali. Ini mau mana? Bu ini Pak Isono, punya Pak Isono. Masuk terletih. Pakai aplikasi. Sebenarnya cepat, cuman karena kita ini baru nggak tahu, jadi satu sekarang tuh kalau saya pribadi Bu, saya agak leleh dan agak maksudnya lama Bu nyambung gitu ke otak gitu. Tapi suruh datang lama. Misalnya saya bikin surat surat pengantaran untuk pelatihan ya misalkan ya. Apa baru pakai gitu? Kayak lah. Aku pertama untuk meminimalisasi. Ya Allah pelit banget sih, ya ampun. Lama-lama kertas dihilangin, ampun bangetan. Sekarang banyak go green. Oh gitu. Yang kedua, sekarang kan intelek banget. Itulah Yun, saya bilang lama-lama nih tenaga hilangin kayaknya. Semua aplikasi, semua aplikasi aplikasi. Nah, punya si Prinante yang mau kan kan untuk praktek anak-anak ya. Mau praktek anak-anak. Kemarin ada Prinante itu. Pak Yun katanya, boleh minta tolong berikan kan? Sana udah nunggu katanya. Anak tuh, ini saya lagi nih, anak-anak lagi presentasi. Oh iya, sebentar Ibu nanya tadi ya. Maaf ya Ibu, tadi ada ngobrol. Ya Bu. Bukan ngobrol, itu ada kepentingan. Jadi memang kepentingan tugas juga, bukan ngobrol. Apa itu simpul satunya apa?
Nah, lama agak jawab. Bakteri Vibrio cholerae menjadi penyebab kolera, kondisi di mana sanitasi tidak memadai menjadi salah satu unsur penularan penyakit kolera, Bu. Simpel 2-nya? Penularan kolera biasanya terjadi melalui air yang terkontaminasi termasuk makanan. Jika tidak segera ditangani, kolera dapat berakibat fatal hanya dalam beberapa jam. Ya. Nah, terus yang simbol kelima tidak kalian tampilkan di sini. Apa simbol kelima? Impact sudah. Simbol kelima itu apa? Karena nanti ujian kalian UTS-nya ini banyak mengenai analisis yang hubungannya dengan teori simpul ya, patogenesis penyakit. Ya, Bu, simbol kelimanya tidak ada, Bu. Tidak ada, ya kamu yang munculkan ada. Kamu kan menganalisis patogenesis ini simpul 1 sampai dengan simpul 4 itu kan udah ada di dalam sumber artikel kan. Nah, kamulah yang harus menganalisis simpul kelima apa coba? Apa dulu? Kamu enggak simpul kelima apa tuh? Wah, dari tadi di kelompok yang tadi Ibu udah banyak bahas loh. Nah, tadi waktu presentasi kelompok yang sebelum ini, kamu kemana kalian nih? Berarti enggak dengerin. Itu jangan-jangan kelompok lain juga enggak dengerin. Minggu depan tuh enggak paham lagi. Enggak bisa menjelaskan. Padahal itulah peran kalian tuh sebagai HS di puskesmas. Itulah yang paling penting di simpul 5. Ya, Ibu belum foto ya. Sambil ini kita foto dulu. On cam semua. Baik, Bu. Dokumentasi. Sambil nunggu tuh jawabannya. On cam semua. Karena Ibu di kantor, Ibu tak berani buka masker. Ibu trauma ya, jadi tetap bermasker. Ingat ya. Apa Ibu bilang? 1, 2, 3. Senyum pun tak nampak, makin kecil mata Ibu kalau senyum. Senyumlah, jangan manyun. 1, 2, 3. Oke. Mana itu kelompok berapa nih tadi? Kelompok 1, Bu. Lah iya, terus masa senyap-senyap ya? Simpul kelima, pengendalian. Ya, nampak benar kalian itu tidak mendengarkan. Ibu sudah menjelaskan cuap-cuap pun kalian tak mendengarkan. Nah, itulah peran sanitarian HS. Ya. Jadi, kan Ibu bilang analisis karakteristik di tempat kasus itu terjadi.
ya kan? Dari sisi apa? Tadi dari awal Ibu udah jelasin ya, dari perilaku atau manusianya itu sendiri, lingkungan, budaya, terus geografi. Ya, geografi itu kependudukan ya. Terus apalagi? Nah, pokoknya semua itu harus dikaji, dianalisis. Ya, mungkin sosial, politik, barangkali seperti itu. Nah, terus di sini apa yang lebih menonjol nih dari paparan kelompok? Kelompok berapa sih nih? Kelompok 1, Bu. Kelompok 1, kasus di mana sama di mana? Kolera, Bu. Sebentar saya tampil. Iya, di Papua kah? Papua sama mana? Papua dan Jawa Timur, Bu, Surabaya. Nah, ini kan wilayah yang berbeda dengan karakteristik yang berbeda tentunya, ya kan? Nah, pencegahannya, bagaimana cara pengendalian? Kalian melakukan intervensi kan? Nah, intervensi kepada masyarakat. Maka dilihat di simpul 5 itu ya dampaknya, dampak pada si penderita apa? Dampak pada si penderita bisa menyebabkan kesakitan sampai kepada kematian. Kemudian dampak kepada lingkungan sekitar yaitu dia akan menularkan, menular enggak tuh? Menular enggak? Ya, Bu, menularkan. Nah, cepat enggak? Ya, Bu, menularnya cepat. Di sini sudah tertulis sekembali dari upacara kematian yang sebelumnya ada suatu acara yang dimana masyarakat tersebut mencium dan bersentuhan dengan jenazah, sehingga ini Bu, sudah di sini anggota keluarga yang mengikuti upacara kematian mendapatkan gejala-gejala diare setelah sampai di rumahnya atau selama perjalanan pulang. Pola penularan kuman vekulare melalui kontak dengan penderita ini menyebabkan kejadian luar biasa kolera menyebar ke daerah-daerah tetangganya. Berarti Bu sangat cepat Bu ininya ya, menyebarnya. Bisa menyebabkan wabah kan. Nah, itu kan budaya ya, karena mencium dan setelah itu makan-makan kan. Ya, Bu. Ada pesta makan-makan kan, Ya, udah Bu. mencium jenazah, pesta makan-makan. Nah, itu budaya. Budaya itu tidak bisa, sangat sulit untuk dirubah. Ya, sangat sulit untuk dirubah. Bahkan tidak bisa, budaya itu tidak bisa dirubah. Bisa marah itu. Memang di Papua baik juga termasuk budaya nyirih ya, nyirih makan pinang. Nah, ya, Bu. Itu budaya makan pinang dimanapun, karena itu budaya udah menjadi seperti konsumsi makanan. Jadi makanya di tempat-tempat umum di sana sering kotor ya, karena membuang ludah dari nyirih itu di mana-mana. Itu juga salah satu budaya di sana. Termasuk ini kan budaya mencium dan mencium mayat, kemudian pesta makan-makan. Terus Ibu kan bilang budaya tidak bisa dirubah. Apa yang bisa dirubah di sini? Yang bisa kalian lakukan intervensi apa? Mungkin kebiasaan, Bu. Kebiasaan apa? Kebiasaan itu kebiasaan apa? Kebiasaan tidur, kebiasaan joget-joget. Kebiasaan apa dulu lah? Ya Allah, kalian nih susah lama benar menganalisisnya. Gimana kalau kalian mau intervensi? Izin menjawab, Bu. Iya. Ya, jadi yang untuk bisa kita lakukan, intervensi yang dapat kita lakukan, yaitu mungkin kita mengolah makanannya, Bu. Dari mengolah makanan dan minuman, supaya memang higienis, Bu. Nah, jadi dari pengolahan makanan itulah kita harus memperhatikan, harus menggunakan sarung tangan, dan mencuci tangan, sehingga tidak terkontaminasi oleh makanan, Bu. Mungkin itu dari saya. Yang perlu diintervensi pengolah makanannya. Gitu maksudnya? Iya, Bu.
Bisa dari itu juga, Bu. Oke, kamu bilang yang perlu diintervensi pengolah makanannya. Pengolah makannya pakai sarung tangan, masaknya sampai matang. Setelah dihidangkan, itu masyarakat yang setelah mencium jenazah itu kan makan. Nah, makanannya higienis pun kalau yang makan itu nggak cuci tangan gimana? Kira-kira terkena enggak Terkena, Bu. bakteri yang penularannya dari jenazah? Jadi yang harus diintervensi? Ialah pola perilaku masyarakat yang harus mencuci tangan sebelum makan, Bu. Iya, jadi perilakunya yang harus diintervensi. Karena untuk merubah budaya tidak bisa apalagi menghilangkan, maka harus diintervensi. Diintervensi itu masyarakatnya, bukan pengolah makanannya. Pengolah makanan kalaupun bersih masakannya udah jadi, kalau makannya tidak cuci tangan orang ya tetap aja kan seperti itu. Ya, jadi tadi materi intervensinya sudah, terus itu kan terjadi yang di Papua ya kan untuk pengendaliannya. Terus yang di Jawa Iya. Timur, di Jawa Timur apa tadi? Jawa Timur apa karakteristiknya? Tidak dari segi budaya ya. Tidak ada, Bu. Tidak ditemukan. Berarti tetaplah intervensinya ke perilaku. Iya, Bu, ke perilaku untuk Oke. mencuci tangan. Sekarang yang dari Ibu udah. Kelompok kalian silakan, kelompok yang mau bertanya atau mengoreksi, kasih masukan. Bertanya kelompok 1. Perbandingan antar kasus antar dua sebelumnya ya kelompok 3 bertanya untuk perbandingan antara dua kasus kolera ini apa ya, dan faktor-faktor yang mempengaruhi di wilayah yang berbeda tersebut apa? Terima kasih. Baik, terima kasih Tiara atas pertanyaannya dari kelompok 3 ya, Tiara. Iya. Baik, terima kasih. Izinkan menunggu untuk jawaban. Selanjutnya untuk kelompok lain, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dayang Wulantika dari kelompok 4. Saya ingin bertanya mengenai simpul. Kan pada simpul 3 dan 4 itu terdapat kesalahan tadi pada menganalisisnya. Nah, jadi bagaimana sih analisis simpul 3 dan 4 yang sebenarnya mengenai penyakit yang disampaikan oleh kelompok ini? Terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi untuk simpul ketiga dan keempat ya, Dayang ya? Iya, Tika. Oke, terima kasih. Mohon tunggu untuk jawabannya. Untuk kelompok lain yang ada pertanyaan dipersilakan. Baik, jika tidak ada, untuk dari kelompok lain, mohon tunggu sebentar untuk jawab. Kami akan mempersiapkan jawabannya ya, teman-teman ya.
Halo, udah selesai? Mohon sebentar, Bu. Oh, Jawaban, Bu. kalau sudah dijawab nanti ya ditutup, kalau udah kasih tahu Ibu. Baik, Bu.
Lamanya nggak benar. Udah belum? Nanti kelamaan nih video nih mau di YouTube kan. Ya ampun kalian nih. Nunggu apa? Bu, saya izin menjawab, Bu. Ini dari kelompok 1 izin menjawab. Saya persilakan untuk Kartina menjawab pertanyaan. Pertanyaannya udah ya, habis ini udah ya. Karena ini video dibiarkan nganggur. Ya. Nanti ini nih akan panjang. Ibu mau YouTube kan enggak bisa nanti kepanjangan. Ini udah mau jawab, Bu. Saya ngomong ternyata kuat banget tadi pakai headset. Saya persilakan kepada Kartina. Dari pertanyaan Tiara tadi, yaitu perbandingan dari kedua wilayah antara Papua dan Surabaya. Apa perbandingannya dan apa saja faktor-faktornya? Pada wilayah Surabaya, pada lingkungan tidak dijaga, yaitu permukiman yang kumuh sehingga menyebabkan adanya bakteri kolerea. Faktor-faktornya kurangnya kesadaran masyarakat, higien dan sanitasi, perilaku masyarakat dan lingkungan yang tidak dijaga dengan baik, kondisi perekonomian masyarakat yang rendah. Baik, saya izin menambahkan. Jadi untuk perbandingan dari kedua wilayah ini, yaitu untuk yang kasus pada wilayah Papua, itu adalah pada perilaku masyarakat yang tidak mencuci tangan sebelum makan. Terus yang kedua, pada wilayah Surabaya ini, yaitu adalah kondisi lingkungan yang tidak dijaga sehingga menyebabkan penyakit tersebut. Itu tambahannya. Apakah dari kelompok 3 Tiara sudah jelas atau bagaimana? Baik, Tika, terima kasih sudah jelas. Baik, terima kasih. Untuk yang kedua, yaitu pertanyaan dari Dayang dan Tika, saya persilakan untuk kelompok 1 menjawab. Saya persilakan kepada Eda untuk menjawab pertanyaan.
Baiklah, saya izin menjawab untuk pertanyaan dari Dayangulatika tentang simpul 3 dan 4. Untuk simpul 3-nya, kolera disebabkan oleh infeksi bakteri Vibrio cholerae. Bakteri kolera hidup di alam bebas, terutama di lingkungan perairan seperti sungai, danau, atau sumur. Sumber penyebaran utama bakteri kolera adalah air dan makanan yang terkontaminasi bakteri kolera. Dan untuk simpul 4-nya, bukti nyata hubungan perilaku dan lingkungan masyarakat memiliki potensi yang sangat berpengaruh pada penyakit kolera ini. Bukan hanya itu juga, faktor perekonomian menjadi penyebab terjadinya kejadian penyakit kolera tersebut. Baik, untuk Daeng, apakah bisa terdengar jelas dari jawaban Muraidah? Baik, terima kasih kelompok 1 atas jawabannya. Baik, terima kasih atas pertanyaan. Semoga jelas ya, teman-teman. Baik, Bu, apakah boleh kita tutup, Bu? Ya, silakan ditutup. Baik, demikianlah presentasi dari kelompok 1 yang tadi kami sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan dan kehilafan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, silakan Lip kalau ada yang mau Lip.